Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibinal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman ma yanfa'una ya rabbal alamin. Summa amma ba'd. Alhamdulillah qad qara'na surat al-hajj al-ayah 16 ila 23. Kita pelajari, tadabburi dari tafsir surat Al-Hajj dari ayat 16. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa anna Allaha yahdi man yurid. Wa kama bayyana lakumul hujaj al-wadihah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada kalian al-hujaj, itu jamak dari hujjah yang artinya dalil-dalil. Al-hujaj al-wadihah 'alal ba'si. Allah ta'ala telah menurunkan dalil-dalil yang sangat jelas tentang al-ba'ats, tentang kebangkitan. Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang wadihah. Ayat-ayat yang jelas. Wa anna Allaha yahdi man yurid. Maksud dari ayat ini adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dengan fadl yang Allah ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah ta'ala kehendaki untuk mendapatkan hidayah dan juga ar-rasyad, petunjuk. Jadi hidayah, petunjuk adalah hak prerogatif yang Allah Ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa anna Allaha yahdi man yurid. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dari umat ini, wal yahud, dan juga orang-orang Yahudi, was-sabiina. Sabiin, makna dari sabiin di sini adalah ta'ifatun min atba'i ba'dil anbiya, kaum atau kelompok pengikut sebagian para nabi. Ini disebut dengan as-sabiin. Wan nasara, dan juga orang-orang Nasrani. Wal majusa, majusi itu adalah abadatul awsan, yakni penyembah berhala. Walladzina asyraku, ya. Walladzina asyraku, dan orang-orang yang memusyrikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yafsil. Mana yafsil? Yafsil bermakna yaqdi, yakni Allah ta'ala yang memutuskan hukuman di antara mereka pada hari kelak. Fayudkhilul mu'minina al-jannah wa yudkhilu ghairahumun nar. Allah yafsil, yaqdi bainahum yaumal qiyamah. Allah Ta'ala yang memberikan putusan pengadilan kelak di hari kiamat. Maka Allah putuskan orang-orang mukmin, mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Wa yudkhilu ghairahumun nar, dan orang-orang selain orang mukmin Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Maksudnya adalah Allah Ta'ala atas segala sesuatunya, dari tindak tanduk gerak gerik seorang hamba. Allah Ta'ala syahid, Allah Ta'ala menyaksikan semuanya. Min aqwal wa af'al, baik perkataannya maupun perbuatannya.
Allah syahid. Innallaha ala kulli syai'in syahid. La yakhfa alaihi minha syai', tidak ada sesuatu pun yang samar dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa sayujazihim 'alaiha, dan Allah taala akan membalas setiap tindak tanduk gerak-gerik hambanya min amalin saleh, dari amalan saleh, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Ayat selanjutnya, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tidakkah kalian mengetahui wahai Rasul, bahwasannya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud ketaatan, siapa saja yang ada di langit dari kalangan malaikat, penduduk langit, wa man fil ardi, dan juga penduduk bumi, baik itu al-ins wal jin, dari kalangan manusia maupun kalangan jin, wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibal, begitu juga asyams, matahari pun sujud kepada Allah, al-qamar, rembulan bersujud kepada Allah, wan nujum, begitu juga bintang gemintang di langit, semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirum minan nas, begitu juga gunung-gunung, pohon-pohon, dan semua hewan yang melata di atas muka bumi, semuanya sujud taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirum minan nas, wa katsirum minan nas, dan juga kebanyakan dari manusia pun sujud taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun yamtani'u 'anis sujudi lahu ta'ah. Namun selain banyak yang sujud kepada Allah di kalangan manusia pun ada yang enggan untuk sujud taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah fahaqqa 'alaihim 'adzabullahi likufrihim, maka baginya azab Allah Subhanahu wa taala atas kekufuran yang mereka kerjakan. Kemudian wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya barang siapa yang Allah taala memutuskan kepadanya sebuah kehinaan karena sebab ia kufur, maka Allah akan hinakan, dan fama lahu mim mukrim, kalau sudah Allah yang menghinakan, tiada seorang pun yang akan memuliakannya. Fama lahu mim mukrim, ini maksud dari ayat ini. Innallaha yaf'alu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tiada seorang pun yang memaksa, yang mengintimidasi Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat selanjutnya Allah taala berfirman, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasannya siapa saja yang telah bersujud taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang menentang, enggan, congkak, tidak mau taat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat selanjutnya Allah taala menyebutkan konsekuensi masing-masing dari keduanya. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Hadzani fariqani mutakhasimani fi rabbihim ayyuhumul muhib.
Telah diketahui bahwasannya ada dua kubu, yakni kubu mukmin dan kubu kafir. Dua golongan ini saling bermusuhan, saling beradu argumen mengenai siapa sih yang paling benar. Fariqul imani wa fariqul kufur. Golongan pertama adalah golongan orang yang beriman, orang mukmin. Dan yang kedua adalah golongan orang yang enggan dan tidak mau taat, ingkar kepada Allah. Fariqul kufur, golongan orang-orang kafir. Falladzina kafaru, maka bagaimana konsekuensi dan di mana tempat kembalinya? Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Lahum thiyabun min nar. Yang pertama adalah golongan orang kafir, maka ia akan dipakaikan, ya, ia akan diseret ke dalam neraka dan dipakaikan pakaian dari api neraka. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, nas'alullah as-salama wal afiyah. Qutti'at lahum thiyabun min nar. Seperti azab selalu membersamainya sebagaimana pakaian yang menempel bagi orang yang memakainya. Jadi azabnya nggak berhenti-berhenti. Kayak kita pakai baju, pakai pakaian akan nempel terus di tubuh kita. Wa yusab min nari yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Kemudian disiramkan di atas kepalanya air panas yang sangat mendidih. Nasallallahu salama wal afiyah. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Kemudian ketika sudah disiramkan air panas mendidih di atas kepalanya, maka kemudian melepuh, meleleh saking panasnya. Morat-marit apa yang ada di perutnya saking panasnya api neraka. Kemudian kulit-kulitnya pun melepuh, mengelupas, lepas dari tubuhnya. Mengerikan sekali. Nasallallahu salam wal afiyah. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid walahum fin nari matarik min hadid. Kemudian dia dipukul, dipalu-palu dengan besi yang panas yang malaikat pukulkan di atas kepalanya, hancur lebur berkeping-keping. Ini maksud dari walahum maqami'u min hadid. Kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Mereka tolong keluarkan kami dari neraka ya Allah, selamatkan kami, bebaskan kami dari neraka. Setiap kali mereka ingin untuk terlepas dari neraka, dikeluarkan dari api neraka karena saking beratnya siksaan, panasnya api neraka yang mereka rasakan. Sudah gak sanggup, Allah kembalikan lagi, utuh lagi, kemudian begitu lagi terus berulang, disiksa yang siksaan tiada henti. Wa qila lahum u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Kemudian dikatakan kepada mereka, kepada kufar, rasakan azab neraka yang sangat membara, adzabal hariq. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kemudian golongan yang pertama, yakni golongan orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan juga mengerjakan amalan saleh, mengerjakan kebajikan. Rewardnya adalah jannatin tajri min tahtihal anhar. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a
wa libasuhum fiha harir. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga-surganya Allah Ta'ala yang mengalir di bawahnya. Di bawah dari istana-istana di surga mengalir sungai-sungai yang jernih dan pohon-pohon yang rindang. Yuzayyinuhumullahu bitahliyatihim bi aswiratim min zahab. Penghuni surga, orang-orang mukmin, Allah Ta'ala berikan perhiasan yang indah, anting-anting yang terbuat dari emas, diberikan perhiasan-perhiasan dari intan dan juga mutiara, walibasuhum fiha harir, dan juga Allah Ta'ala pakaikan pakaian dari sutra, bukan sutra, Sulawesi Tenggara, dari sutra yang mana lebih lembut dari sutra yang ada di dunia yang kita tahu. Kalau kita tahu berapa harganya sutra, kain sutra? Mahal sekali ya, yang lembut sekali, bukan sutra yang KW berapa atau yang tingkatan berapa ya. Itu harganya mahal sekali itu, Masya Allah. Dan dipakainya pasti lembut sekali dan nyaman. Maka bagaimana bisa kita bayangkan sutra yang Allah Ta'ala akan pakaikan kita kelak di surganya? Sungguh luar biasa, melebihi dari bayangan dan ekspektasi kita semuanya. Jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Faedah dari ayat ini yang pertama, al-hidayatu biyadillah yamnahuha man yasha'u min ibadi. Kita semua bisa mengusahakan untuk bisa mendakwahi, mendoakan, menasihati, mengajarkan kepada siapapun supaya mendapat hidayah, agar mendapat irsyad dan petunjuk dari Allah Ta'ala sehingga menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun ketahuilah, fa'lam annal hidayata biyadillah. Hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada siapapun hambanya yang Allah kehendaki. Terkadang kita berusaha untuk mengajak pasangan, anak, keluarga jauh, keluarga dekat, semuanya untuk bisa sama-sama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita sebagai hambanya hanya bisa mengusahakan, hanya bisa berusaha menasehati dan mendoakan, mengajak, namun hidayah ada mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, riqabatullahi ala kulli syai'in min a'mali ibadihi wa ahwalihim. Bahwasannya ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita semua bahwasannya muraqabatullah, pengawasan Allah Ta'ala terhadap kita hambanya itu lebih detail, melebihi daripada CCTV yang kita pasang. Walaupun kita memasang CCTV di seluruh sudut, kita mau mengawasi gerak-gerik ya, mau tahu anaknya atau siapa ya, karyawannya atau siapapun, ngapain sih, ini kerjanya betul enggak ya. Tapi CCTV Allah, muraqabatullahi ta'ala, ini meliputi semua amalan hambanya di segala situasi, segala waktu dan segala kondisi. Maka dari itu pentingnya menanamkan dalam diri kita, dalam diri anak kita, keluarga kita, karyawan kita, orang dekat kita, circle kita, muraqabatullah. Karena apa? Karena kalau kita tidak merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, mungkin di hadapan orang, di hadapan halayak, kita akan selalu berbuat yang bagus-bagus. Tapi ketika dalam kesendirian atau sedang tidak ada yang melihat, faf'al ma tasya, bisa melakukan apapun yang bisa
dikehendakinya semau gue. Maka tanamkan dalam diri kita, dalam diri anak kita, dalam diri pasangan kita, keluarga kita, karyawan kita, circle kita, bahwasannya Allah akan selalu mengawasi kita. Inilah yang disebut dengan muraqabatullah. Manakala ini sudah tertancap di dalam diri kita, insya Allah walaupun kita sedang sendiri, walaupun kita sedang tidak ada yang mengawasi, tidak ada CCTV atau apapun, insya Allah kita akan berusaha untuk senantiasa menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang mana seseorang telah mencapai derajat yang tertinggi, yakni derajat ihsan. Apa itu ihsan? Iya, berbuat baik. Bahasa Indonesianya, definisinya sebagaimana dalam hadis Nabi, anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Konsepnya adalah engkau senantiasa berbuat baik, senantiasa beribadah kepada Allah, beramal soleh, min aqwal wa af'al, baik dari perbuatan, perkataan, seakan-akan ka'annaka tara, engkau melihat Allah langsung. Padahal kita tidak bisa melihat Allah secara langsung untuk saat ini. Nanti ketika kelak di surga, amin Allahumma amin. Dan itu adalah kenikmatan yang paling besar di antara kenikmatan yang lain. Manakala kita sudah melihat wajah Allah, semua nikmat yang lainnya terlupakan saking nikmatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sehingga muraqabatullah ini penting. Anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Tapi kenyataannya kan kita nggak bisa melihat Allah langsung saat ini. Maka konsepkan dalam diri kita, tancapkan bahwasannya Allah yang melihat saya, sehingga konsep muraqabatullah ini bisa menjaga kita dan juga anak keturunan kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. CCTV bisa rusak, bisa mati. Naam. Tapi muraqabatullah, ilmu Allah meliputi segala sesuatunya, Allah menyaksikan segala sesuatunya, sehingga karyawan kita ketika kita nggak ada pun itu akan bekerja sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan pekerjaannya, karena merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Iya, bos saya nggak ada. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada semua anak didik kita, anak-anak ideologis dan anak-anak biologis kita, circle kita, bahwasannya ketika saya tidak melihat, ibu tidak melihat, umi tidak melihat, mama tidak melihat, ayah tidak melihat, tapi Allah Ta'ala yang melihat semuanya, sehingga tertanam dalam dirinya muraqabatullahi subhanahu wa ta'ala. Ya mas kalian, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Faedah yang ketiga adalah khudu'u jami'il makhluqati lillahi qadran. Bagaimana qadaran, afwan, wa khudu'ul mu'minina lahu ta'atan. Bagaimana tunduknya seluruh makhluk Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari kalangan jin, manusia, hewan, tumbuhan, langit, gunung, malaikat dan seterusnya. Semua tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khudu'ul mu'minina lahu ta'ah. Dan juga bagaimana orang-orang mukmin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah al-azabu nazilun bi ahlil kufri wal isyan war rahmatu sabidatun li ahlil imani wat ta'ah. Bahwasannya azab Allah Subhanahu wa ta'ala Allah turunkan kepada orang-orang yang kafir dan juga berbuat maksiat. Manakala menentang Allah Ta'ala, menyimpang dari aturan syariat Islam, perintah Allah dan Rasulnya, maka hati-hati Allah Ta'ala akan turunkan azab yang
sangat menyiksa dan juga menghancurkan. Pun sebaliknya rahmat Allah Subhanahu wa taala sabitatun li ahlil imani wat ta'ah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ini kepada orang-orang yang beriman dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga senantiasa kita memohon kepada Allah taala, berdoa kepada Allah taala, Allahumma inna nas'alukal huda, Allahumma inna nas'alukal huda wal afafa wal hina, Allahumma inna nas'alukat tuqa wal afafa wal hina. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa dalam ketaatan, ketakwaan kepada Allah Ta'ala, dan juga afaf, memiliki iffah, memiliki kehormatan, memiliki malu, memiliki harga diri, dan juga ghina, diberikan oleh Allah kecukupan, kemampuan sehingga tidak meminta-minta. Jemaah sekalian azani Allah wa iyyakunna jami'an. Demikian tafsir dari surat Al-Hajj ayat 16 sampai dengan 23. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Ta'ala dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin.